Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rosa Damayanti, NIM 23080660020 dari kelas Pendidikan Fisika 3A. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ismail. Dalam video ini saya akan menjelaskan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama, surat Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu yahsimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberimu petunjuk kepada orang-orang kafir. Pada ayat di atas dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak menunda amanat yang sudah diembannya, walau hanya sebentar. Artinya, seseorang yang telah dibekali ilmu atau kemampuan sebaiknya menyebarkan dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga ilmu pendidikan yang dimilikinya tidak hanya berguna bagi diri sendiri, namun juga bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Yang kedua adalah surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Pada surat An-Nahl ayat 125 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Nabi Muhammad menuju ke jalan yang benar dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Siapapun yang ingin berilmu, raihlah pendidikan dengan benar, bijak, dan dengan pengajaran yang baik. Yang ketiga ada surat An-Nahl ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Artinya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Ayat tersebut memberi tuntutan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai tata cara berdakwah dan membalas perbuatan orang yang menyakitinya. Peristiwa ini merupakan salah satu pendidikan bagi manusia ketika menghadapi situasi yang serupa, seperti sakit hati terhadap sikap atau perkataan orang lain. Jika seseorang mengalami hal tersebut, sikap terbaik yang dapat dilakukan adalah bersabar dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang lebih menyakiti. Yang keempat adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya sebuah ilmu pengetahuan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan seluruh umatnya untuk tidak berhenti belajar. Dengan berbekal ilmu, manusia dapat membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima adalah Quran surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yaddabaru ayatihi wal yatadzakkarul ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Pada ayat di atas, Quraisy mengutip dari perkataan ulama Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Mifbah menjelaskan bahwasanya ayat ini menekankan pentingnya tadabbur atau perenungan mendalam dalam proses pembelajaran. Proses pendidikan tidak sekadar transfer pengetahuan, tetapi harus melibatkan pemahaman mendalam dan pengambilan hikmah. Selanjutnya adalah 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama, hadis kewajiban menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talaba ilmi fardhata ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu wajib bagi setiap muslim atau orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini mengandung beberapa nilai penting terkait pendidikan dalam Islam. Pertama, Rasulullah SAW menegaskan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu sebagai bagian dari kehidupan yang dapat meningkatkan kualitas diri dan masyarakat. Kedua, hadis ini mengajarkan pentingnya menempatkan ilmu pada tempat yang tepat. Yang kedua adalah hadis niat dalam menuntut ilmu. Nafi'in an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba ilma liyumariya bihi sufaha'a aw liyumariya bihi ulama'a aw liyasrifa wujuhun nasi ilaihi fahuwa finnar. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk meremehkan orang-orang bodoh atau untuk mendebat para ulama atau untuk menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 249. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ini mengandung sejumlah nilai pendidikan yang sangat penting dalam konteks niat dan tujuan dalam menuntut ilmu. Dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW memperingatkan bahwa menuntut ilmu dengan niat yang salah bisa berakibat buruk, bahkan menghantarkan pelaku ke dalam neraka. Ada 3 niat buruk yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, menuntut ilmu untuk meremehkan orang yang tidak berpengetahuan. Kedua, untuk berdebat dengan para ulama demi membuktikan diri lebih pintar. Dan ketiga, untuk mencari perhatian atau pujian dari manusia. Ketiga niat tersebut menunjukkan bahwa ilmu harus dicari dengan tujuan yang ikhlas, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk memberikan manfaat kepada diri sendiri serta masyarakat. Yang ketiga, hadis mencabut ilmu melalui meninggalnya para ulama. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbidu ilman tizaan yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yatruk aliman attakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bi khairi ilmi fadhallu wa adallu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya seketika, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mencabut para ulama, sehingga Allah tidak menyisakan satu pun dari ulama. Maka manusia mengangkat pemimpin-pemimpin bodoh. Mereka ditanya, kemudian memberikan fatwa tanpa didasari ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dijelaskan dalam kitab Syarah Nawawi ala Muslim mengandung sejumlah nilai penting yang sangat dalam. Hadis ini menjelaskan bagaimana ilmu diangkat oleh Allah bukan dengan cara dicabut secara langsung dari hati manusia, melainkan dengan menghilangkan para ulama yang menjadi pewaris ilmu. Ketika ilmu tidak ada lagi,
Maka yang muncul adalah pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu, yang memberi fatwa dan keputusan tanpa dasar pengetahuan yang benar, yang pada akhirnya akan menyesatkan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Keempat adalah hadis ibadah orang yang menuntut ilmu. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu yantafi'u bi ilmihi khairi min alfi abidin, rawahu Dailami. Artinya, dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut bagi orang lain akan lebih baik dari 1000 orang yang beribadah atau ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Ad-Dailami ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat mendalam. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang-orang yang berilmu dan kemudian memanfaatkan ilmu tersebut untuk kebaikan orang lain memiliki kedudukan yang lebih mulia dibandingkan 1000 orang yang hanya beribadah tanpa pengetahuan yang bermanfaat. Yang kelima, hadis diam terhadap ilmu. La yasba'i lil jahili ayyaskuna ala jahlihi wala li alimi ayyaskuna ala ilmihi. Artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pantas bagi orang yang bodoh itu mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat penting terkait dengan kewajiban untuk mengatasi kebodohan dan menyebarkan ilmu Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebodohan tidak boleh dibiarkan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan seharusnya berusaha untuk mencari ilmu dan tidak membiarkan dirinya terus berada dalam kebodohan. Ini mengajarkan bahwa pendidikan dan pembelajaran adalah tanggung jawab setiap individu, dan setiap orang harus berusaha untuk memperbaiki dirinya dengan belajar. Mungkin sekian pemaparan mengenai 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang pendidikan oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.